Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam tuh. Saya Mia Anggi Anggreni, saya dari Universitas Aisyah Bandung. Teteh boleh disebutkan nama Teteh siapa? Nama saya Aini. Oh iya, umurnya berapa Teh? Apa keluhan Teteh? Saya itu hijrah. Saya itu merasa dikucilkan oleh teman-teman saya, terlalu lingkungan saya ya sulit. Oh iya, baik kalau begitu, karena yang Teteh sampaikan, di sini saya akan melakukan terapi biblioterapi ya Teh. Mungkin nanti ada prosedurnya, nanti saya akan membacakan seperti kandungan dalam surat Al-Quran, atau nanti mungkin saya akan membacakan sebuah buku yang sesuai dengan yang Teteh rasakannya Teh. Baik, untuk waktunya sekitar 10 menit ya Teh. Apakah Teteh bersedia? Iya. Baik, kalau begitu kita ucapkan basmalah bersama-sama ya Teh. Baik, apakah boleh diceritakan apa yang sedang Teteh rasakan? Pasti Teteh tidak akan menyampaikannya kepada yang lain, ini rahasia kita berdua. Teteh sampaikan saja apa yang sedang Teteh rasakan. Nah, ini ya, saya tuh merasa terkucilkan dalam keluarga saya dan lingkungan saya. Nah, di sini tuh saya hijrah. Saya tuh merasa hijrah saya tuh bahwasanya saya tuh salah karena terkucilkan dalam lingkungan saya sendiri kayak gitu Teh. Jadi saya tuh merasa sedih dan tertekan. Jadi masalah yang sedang Teteh rasakan ini, Teteh itu sudah memilih hijrah ya. Namun merasa Teteh dikucilkan oleh teman-teman, dan Teteh sepertinya antara mau balik lagi ya Teh. Yang dulu Iya. atau saya tetap dengan seperti ini. Baik, di sini mungkin saya akan membacakan ayat Al-Qur'annya ya Teh. Pada Quran surat An-Nisa ayat 100 itu tentang hijrah ya Teh. Teteh mau dibacakan atau mau dibimbing oleh saya? Kalau begitu, ini ya Teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi Wa man yuhajir fi sabilillahi sabilillah yazid fil ardi yajid fil ardi muro gomang kasiro gumang katsiro wasa'aha wasa'ahu wa may yahrus min baiti wa ma yazuru min baiti muhajiron muhajiron ilallahi wa rasulihi ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhu thumma yuridku mautul faqad mautul faqad waqa'a ajruhu wa qad ajruhu Allah Allah wa kana Allah wa kana Allah ghafurur rahim. ghafurur rahim. Untuk artinya, siapapun yang berhijrah di jalan Allah, boleh diulangi? Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas, niscaya di bumi ini, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. dan rezeki yang banyak. Siapapun yang keluar dari rumahnya Siapapun yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah dengan bermaksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, karena Allah dan Rasulnya, lalu kematian menimpanya lalu kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, sebelum ke tempat yang dituju, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. dan Maha Penyayang. Baik, Teteh kan barusan saya sudah sampaikan ayat Al-Quran An-Nisa ayat 100. Bagaimana Teteh memandang surat An-Nisa ayat 100 ini, makna yang telah Teteh tadi bacakannya? Ya, bahwasanya hijrah itu bagus dan di sana juga terkandung ada Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ya baik, untuk saat selanjutnya saya akan memberikan kita membaca buku ya, sesuai dengan yang Teteh tadi keluhkan. Kan katanya Teteh itu merasa dikucilkan, lalu Teteh juga tadi katanya bahwa hijrah ini bukan pilihan yang tepat. Nah, untuk lebih Teteh meningkatkan bahwa hijrah itu baik, di sini saya mempunyai buku ya Teh. Ini itu buku yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu, yang penulisnya itu Husain Jafar Al-Haddad. Nah, di subbab ini itu terdapat subjudul tentang hijrah. Nanti saya akan bacakan, lalu nanti setelah saya bacakan Teteh bisa mana saja yang menurut Teteh. Ya, bersifat. Judulnya Hijrah itu masih koma belum titik. Akhir-akhir ini kita dapati hijrah menjadi sesuatu yang sangat populer di masyarakat Muslim Indonesia.
Namun kadang hijrah yang dimaksud adalah dijalankan oleh sebagian orang hanya bersifat hukum saja, hanya meliputi aspek-aspek ritual saja. Misalnya mereka melakukan hijrah dari sebelumnya tidak berkerudung menjadi berkerudung, dari yang tak rajin sholat menjadi rajin sholat, dari tak sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah di masjid. Tentu itu bagus, tak salah, namun kalau hijrah hanya dipahami sebatas itu saja, itu problematik, sebab itu mereduksi makna hijrah. Inti dari hijrah sebagaimana dijelaskan surat At-Tolak ayat 11 adalah bergerak dari kegelapan menuju ke keterang benderangan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi membawa umat manusia dari zulumat atau kegelapan menuju nur atau cahaya. Bukan hanya satu aspek saja, melainkan dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Nah, di sini mana kata-kata yang berkesan menurut Teteh? Ini dari surat At-Tolak ayat 11 adalah bergerak dari kegelapan menuju keterang benderang. Oh, itu. Nah, untuk selanjutnya, minimal ada 4 aspek yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika berkomitmen untuk hijrah. Yang pertama, aspek spiritual atau sufistik tasawuf. Intinya yaitu pergerakan kita ya sebagai hamba menuju Allah. Lalu pergerakan spiritualitas kita dari yang rendah untuk mendekat kepada yang maha tinggi. Lalu Imam Al-Ghazali mengajarkan tolik dan tohali. Tohali artinya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Adapun tohali artinya menghiasi hati dengan segala sifat terpuji. Idealnya hijrah dimulai dari spiritualitas yang simpulnya berada di hati, karena rumusnya tubuh mengikuti hati, bukan hati mengikuti tubuh. Berkerudung misalnya harusnya berasal dari komitmen hati, bukan asal mengerudungi kepala saja agar tak dipandang tak religius atau aneh-aneh oleh keluarga, teman, dan orang-orang. Nah, dari sini mana kata-kata yang berkesannya bagi Teteh? Berkerudung misalnya harus berasal dari komitmen hati, bukan asal mengerudungi kepala saja. Selanjutnya ada aspek kultural. Dalam konteks ini hijrah berarti mengakulturasi Islam yang datang dari negeri Arab dengan nilai-nilai setempat, selama nilai itu tak bertentangan dengan aspek substansi atau khoti ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh para wali. Sangat ketika mendakwakan Islam ke Indonesia, mereka mengakulturasi nilai-nilai substansial atau nilai-nilai inti agama Islam dengan budaya Indonesia, sehingga ajaran-ajaran Islam bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia dengan tangan terbuka. Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam, dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Di sini mana kata yang berkesan di hati Teteh? Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam, dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap. Lalu ada keempat, aspek sosial. Seorang yang hijrah harus dapat membumikan Islam, tak hanya berpenampilan sesuai sunnah atau soleh secara ritual saja, tapi juga mesti soleh secara sosial. Jangan sampai setelah berhijrah ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Padahal dalam Islam senyum itu ibadah. Jangan sampai semakin baik ibadah kita, semakin tak bersosialisasi. Secara sosial kita harus menghiasi sikap kita menjadi lebih ramah terhadap orang lain. Jangan sampai ketika berhijrah kita menjadi abai pada tetangga, sehingga tetangga ikut kita itu bisa mengucilkan kita. Hijrah semestinya membawa kita menjadi lebih peka secara sosial. Singkat kata, hijrah bukan hanya meningkatkan hubungan secara vertikal, tapi juga secara sosial. Nah, di sini kata yang paling berkesan di Teteh yang mana? Ini. Jangan sampai setelah berhijrah ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Baik. Nah, yang pertama kita sudah menggali dalam Quran surat An-Nisa ya, ayat 100. Lalu kemudian kita sudah membaca buku barusan yang Tuhan ada di hatimu. Nah, makna yang Teteh dapatkan dari kedua sumber barusan bagaimana Teh? Yang pertama ya Sus, bahwasanya si kerudung itu bukan soal kepala ditutupi, tetapi hati juga harus ditutupi. Lalu yang kedua itu yaitu bahwasanya kita itu harus bersosialisasi dengan orang lain. Hijrah itu tuh bukan bahwasanya kita beribadah kepada Allah semata-mata, tetapi juga kita harus beribadah dan tersenyum kepada orang-orang, karena senyum itu sebagian dari ibadah. Baik ya, saya simpulkan kembali setelah kita tadi membaca Quran surat An-Nisa ayat 100 dan telah membaca buku yang tadi Tuhan ada di hatimu, bahwasannya pilihan Teteh itu sudah tepat. Hijrah itu merupakan pilihan yang tepat, tetapi di sisi lain kita juga hijrah itu bukan hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah, tetapi kita harus melihat segi sosialisasinya, seperti kita harus meningkatkan, mengeratkan hubungan kita dengan teman, orang sekitar, lalu tetangga, keluarga juga, agar kita itu kan biasanya kalau hijrah itu dianggapnya katanya hijrah kan kebanyakannya dikucilkan karena katanya hijrah, tapi sama orang kok sombong kayak gitu kan. Nah, itu tuh kurang tepat gitu ya Teh.
Jadi kita itu harus mengutamakan juga aspek sosialisasinya agar tidak terjadi pikiran orang yang negatif tentang kita berhijrah. Kita harus ke jalan yang lurus gitu, dekat dengan Allah, tapi kita juga tidak melupakan untuk mendekat dengan sosialisasi dengan teman-temannya, teman keluarga atau tetangganya ya teh. Baik ya teh, sekarang kita sama-sama ya teh untuk hijrah lebih baik gitu ya. Kita harus banyak senyum, harus lebih meningkatkan sosialisasi kita supaya kita tidak merasa dikucilkan. Teteh juga harus semangat untuk menjadi lebih baik ya teh. Mungkin segitu teh terapi biblioterapi yang saya lakukan kepada teteh. Bagaimana perasaannya teh setelah dilakukan terapi ini? Alhamdulillahnya saya jadi lebih tenang dan lebih lega, dan saya itu jadi nggak akan gitu saya ke masa lalu lagi. Saya akan tetap seperti ini. Nah, insya Allah saya akan tetap tangguh kepada kedua saya. Alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asus. Sama-sama teh.